Kita Mas Firdaus. Apa kabar? Pak Daus? sama ya. Ya. Shalom, gimana kabarnya? Iya, sehat puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Ya. Suaranya bisa agak besar ya, Mas Firdaus. Soalnya ini Anda Oke, kan Pak. tidak pakai headset ya, jadi agak besar supaya bisa terdengar. Kira-kira saya Hah? sudah jelas Pak sekarang. Ya. Oke. Agak jelas dan agak besar ya. Oke, Oke, boleh, Pak. terima kasih Mas Firdaus. Anda sudah hadir dan banyak orang yang akan rindu untuk mendengarkan bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Yesus. Padahal menurut perjalanan imanmu, Anda adalah seorang yang begitu taat di dalam agama dan mempelajarinya dengan begitu bersungguh-sungguh sampai ke level tertentu. Tetapi apa yang membuat Anda goncang? Nah, Anda bisa ceritakan kepada kami semua. Dan itu tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya. Latar belakang bagaimana Anda dari keluarga mana, bagaimana ya. Dan seterusnya sampai ke titik balik bagaimana peralihan mengenal Tuhan Yesus, berjumpa Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Oke? Saya serahkan kepada Firdaus. Silakan. Oke. Ya, salam semua. Saya Firdaus. Ya, saya asli Sukabumi ya, lahir saya di Sukabumi, Jampang Tengah ya, Surade. Saya di sana lahir dari keluarga Muslim, semua Muslim, tidak ada keturunan Kristen, dan memang murni saya keturunan Sunda asli. Nah, pada di masa saat saya kecil ya, saya udah lahir langsung beragama Muslim, lahir pun di azani ya. Dan umur 1 tahun saya sudah pisah dengan ayah saya, cerai. Saya ditinggal oleh ayah, sementara ibu pun pergi ke kota untuk cari uang. Saya tinggal bersama kakek nenek ya. Di sini kita diajarkan sholat sama nenek ya, sama kakek untuk ngaji. Dan saya langsung dimasukkan saja ke sekolah pengajian pertama saya ya. Nah, di situ saya diajarkan Iqro, dari Iqro pertama 6 sampai akhirnya saya lulus Iqro. Dan suatu ketika ya, saya diajak teman saya untuk pindah ngaji ya dari tempat yang pertama ini. Yang tempat pertama ini saya akui gurunya sih lumayan baik, penjelasannya juga bagus, mudah tapi tetap harus belajar agama seperti idgham, bidunah, serta harus lengkap belajar. Di situ saya ikut teman saya untuk mengaji di sebuah tempatnya gitu ya, mengaji di sana, bareng di sana. Dan saya pertama kali udah belajar sampai mana aja di sana, kamu sholat tata cara apa aja, coba sholatnya diterangin. Saya sarangin sholatnya dari awal ya, sehingga pada saat saya pertama kali ruku itu punggung saya itu dipukul, dia bawa pukulan pentungan ya, karena sholat itu ruku itu harus 180 derajat. Pukul tuh terus, Pak, saya kan bongkok, saya nggak bisa itu, terus harus lempengkan karena menghadap Tuhan itu harus rapi, katanya, nggak boleh itu ya. Itu dari tata cara sholatnya seperti itulah contohnya ya. Nah, terus saya diajarkan ngaji sama dia ya, sama beliau ya, sama guru saya itu, hingga suatu ketika saya, singkat cerita aja ya, saya bertanya, Pak, kenapa kok kita itu berdoa itu harus pakai bahasa Arab gitu? Kenapa, apa Tuhan tidak paham dengan bahasa kita? Saya waktu kecil bertanya seperti itu, Pak. Ya, dan dia bilang, udah itu bahasa Nabi, jadi kamu harus tidak boleh menggunakan bahasa kita. Memang bisa pakai bahasa kita, tapi lebih baik dan lebih sempurna lagi jika kamu menggunakan bahasa Nabi gitu, karena itu ya begitulah, pokoknya jangan banyak tanya, udah kamu ikuti aja gitu. Dan saya ikutin hingga saya sampai
langsung ikutin belajar dari kisah-kisah dia sampai apa belajar ya Qurannya sama inti-intinya, dan tata cara sholatnya pun beda dari sebelumnya, bukan bukan tata caranya, maksudnya bacaannya gitu ada sedikit beda. Ini katanya yang benar. Lah, yang mana? Gimana Pak? Itu salah, tapi ini yang lebih benar. Nah, ya udah baca yang ini aja, saya mulai baca yang itu. Dan agak usia yang agak lebih dewasa, saya pun ikut pesantren di tempat dia ya. Karena memang tempat ngaji sama pesantren itu bersebelahan. Saya ikut pesantren, ya, di sana diajarkan berbagai banyak macam hal ya, seperti kisah para rasul, kisah para nabi, dan kisah segala macam, termasuk doa-doa seperti doa keselamatan, doa masuk WC, doa keluar WC. Ya, saya sempat begini, saya kebelet ya, saya sampai lupa doa masuk WC itu, saya sampai apa ya, sampai keluar di celana gitu, saking takutnya gitu sama takut salah doanya itu. Ya saking kepalang kan ya udah masuk aja gitu, saking taatnya saya doa, ya doa masuk WC. Ya, begitu juga keluar WC dan segala macam ya, seperti makan, sudah makan, seperti doa makan ya. Doa makan seperti Allahumma barik lana fima razaqtana, itu makanan biasa ya. Kalau kita makan pakai buah beda lagi ya. Kalau kita makan buah itu Allahumma barik lana fi sama razaqtana maksudnya benar seperti itu. Nah, pokoknya harus hafal itu semua dari bacaan dari ya, yang kecil-kecilnya dari sebelum tidur, bangun tidur, ya, masuk ke masjid, keluar masjid, pulang ke rumah, masuk ke rumah, keluar rumah, itu ya, termasuk surga-surga menceritakan tentang surga gitu di pesantren tersebut. Bahwa kita itu bakal menerima pasangan-pasangan kita, dan lebih dari satu, intinya poligami ya. Poligami ya. Saya banyak pertanyaan yang timbul, tapi karena nggak boleh nanya ya, saya mau gimana lagi, nggak boleh nanya, karena sekali nanya pukul tak, karena kalau banyak nanya saya bengkak habis. Suatu ketika saya beranjak dari ya pesantren pun saya udah nggak kuat dah, saya keluar aja, saya ngaji di tempat masjid ya, di pengajian biasa saya rutin ikut, kadang saya ikut sanlat juga di sana, dan ya menjalankan semua ibadahnya termasuk puasa ya, puasa sampai nggak puasa udah kita dihitung nih, nggak puasa berapa hari kita harus menggantinya di hari tertentu, kita ganti di hari di bulan Ramadan kita bocor 2 kali, kita ganti 2 kali itu supaya kamu dosanya supaya bisa terampuni gitu. Soalnya ya banyaklah doktrin ancaman-ancaman seperti dosa-dosa itu, bahkan satu waktu sholat aja 1000 tahun ya, apalagi sehari itu 5 kali, ya, 6 kali belum sama sama sunnah-sunnahnya, tahajudnya ya, yang wajibnya aja lah 5 kali nggak sholat aja kan udah 5.000 tahun. Terus di setiap sholat Jumat nggak sholat Jumat aja kan 3 kali nggak sholat Jumat aja kan udah dikutuk jadi monyet. Lalu saya nggak sholat Jumat ini belakangan ini belakangan ini udah lama tuh saat itu. Tapi saya nggak nggak jadi monyet. Pokoknya di saat itu di SD ya, dasar saya di rumah diajar ngaji. Oh ya, pada saat dipukuli pun sama guru ngaji ya, saya ngadu ke nenek saya. Ya, elunya sih katanya bandel, makanya kalau baca itu yang benar. Dipukulin lagi malah ditambahin lagi. Ya udahlah, kita ikutin aja ya apa menurut orang tua benar ya. Kita mah kalau kata dia A, B ya. Kita harus patuh sama orang tua, meski nenek ya. Tapi di samping itu kakek saya ini agak belang betong kalau sama sholat ya, belang betong, mungkin muslim tahu lah belang betong apa. Dia itu orangnya agak kritis gitu kalau masalah agama. Kita ada ustadz yang ini aja yang ceramah aja, lu aja belum tentu benar, ngapain urusin masing-masing aja kayak gitu.
sampai seperti itunya. Bahkan dalam politik pun dia memang orangnya kritis. Dan itu saya sangat salut sama dia. Jadi mungkin saya keturunan dia mungkin ya, saya kritis ya. Saya ikutin jejaknya, memang apa suara hati yang kita ini apa dikeluarkan gitu sepenuhnya. Nah, suatu ketika saya sekolah di SD ya. SD itu ada hafalan, ada beberapa hafalan seperti banyak lah. Maun, Quraisy dan segala macamnya. Terus sampai ngapalin semalaman nggak hafal-hafal, saya sampai takut gitu. Pas masuk saya nggak hafal, dipukul lagi. Pasti rata-rata guru agama itu galak. Semua itu pada bawa pentungan gitu. Zaman dulu mah pentungan sampai benjol juga nggak ada hukum zaman dulu. Ya gitu. Kita diajari kasar ya supaya memang dunia itu memang keras mungkin. Saya berpikir seperti itu. Memang dunia ini memang keras dan saya boro-boro apa nerima mukjizat apa boro-boro malah yang susah iya malah gitu. Sampai sekolah pun saya masih zaman-zamannya nyeker saya dulu nggak pakai sendal karena memang nggak kebeli sendal. Singkat cerita lagi ya, saya menuju apa sekolah menengah. Di situ saya udah apa makin apa ke sekolahan ternama ya, sekolah Islam ternama di daerah ya nggak bisa saya sebutkan dah, daerah Depok mungkin ya. Di situ saya makin begajulan aja gitu, makin jadi gitu bolosnya. Saya suka bolos karena apa? Kan menghindari apa? Iya, menghindari hafalan-hafalan agama itu karena saya Ya, tidak memang Mas kalau Firdaus. iya. Ya, suaranya agak besar. Bisa agak dekat ke handphone ya, supaya ini suaranya besar. Agak dekat, Oh mulutnya iya, agak dekat ke handphone. oke Pak. Ya, oke. Eh, tadi sampai mana? Saya sudah sampai itu ya, sampai sekolah menengah ya. Saya pun di sana masih dididik dengan hafalan-hafalan seperti apa dan makin ketat lagi ya di sana. Seperti harus hafal surat Yasin, seperti apa harus hafal Al-Baqarah pun saya sempat menghafal sampai ya sampai surat Al-Baqarah dan saya malah bolos aja saya nggak tahu kenapa Pak nggak mau gitu menghindari kayak gimana kok ini apa mungkin setan tapi ya saya udah tanggung berdosa ya bingung ya udahlah gimana jalannya apa jadi keseringan bolos gitu jadi kebiasaan pertama awal bolosnya itu ya mungkin karena itu juga ya satu. Nah di situ juga saya pas SMP juga saya ikut apa pesantren lagi ya. Di situ masih ajarannya masih sama aja seperti itu dan ya pokoknya makin banyak aja pertanyaan saya dalam apa agama Islam ini. Tapi mau gimana kita harus tanya ke siapa? Karena kita tanya pun juga apa tidak boleh bertanya mungkin dari sananya. Karena memang ada ayatnya di janganlah bertanya untuk sampai membingungkan Nabi. Ya udah saya memutuskan untuk membaca Al-Qur'an dengan artinya ya. Artinya itu saya baca-baca, kok ceritanya itu kayak ngobrol sama orang mabuk gitu. Ceritanya ini menceritakan tentang ini, terus loncat ke sini, terus balik lagi ke sini. Itu mungkin masih ilmu terus singkat kata lagi apa singkat cerita lagi saya menuju SMA masih melakukan yang sama masih badung malah makin parah mungkin badung saya sampai keluarkan drop out dan lanjut sampai saya lulus saya masih beragama muslim dan dari sekitar umur saya apa sudah lulusan apa 5 sampai 6 tahun yang lalu saya pun belajar dari ilmu hakikat ya. Jadi intinya kita itu sholat itu untuk apa? Sekarang saya selalu pertanyaan seperti ini. Kenapa orang sholat itu tingkah laku dan apa perbuatannya itu
tetap jelek gitu. Maksudnya tidak ada perubahan gitu. Padahal dia sholat itu kan dekat dengan Tuhan ya. Tapi tidak ada perubahan sama sekali gitu. Apa yang diterima Tuhan itu apa sholatnya, apa perilakunya, akhlak. Nah, dari situ saya bingung nih. Apa kok orang lihat orang Kristen mah akhlaknya bagus-bagus, tapi dia nggak pernah sholat tapi bagus-bagus akhlaknya. Nah itu dari pertimbangan saya. Udah mulai ini. Nah, saya terus belajar ilmu hakikat ya. Dari situ artinya apa arti wudhu itu apa sebenarnya, dia itu bukan menyucikan diri tapi membersihkan diri. Yang diarti dengan membasuh tangan itu adalah artinya kita tidak boleh mencuri, terus seperti berkumur ya, kita tidak boleh ngomong yang kasar-kasar, lalu membasuh wajah kita harus banyak tersenyum seperti itu. Dan di apa di apa saya belajar terus hakikat ya sampai titik dimana apa arti-arti yang sesungguhnya, tafsiran-tafsiran dari Al-Quran itu. Berkata setiap kata demi kata Al-Quran itu kenapa harus ditafsir? Karena itu syariatnya. Kan kalau syariat itu kan dasar ya. Seperti orang berkerudung ya dasarnya. Kenapa orang berkerudung? Supaya tidak kelihatan auratnya. Tapi kalau orang semakin tua, semakin rajin beribadah, kan semakin berkerudung kan semakin tertutup. Itu meskipun dia kelihatan auratnya, siapa yang mau coba? Ya saya logikanya sampai seperti itu. Nah itu hakikatnya. Jadi kita itu bukannya jasa, tapi ruh kita atau jiwa kita yang harus dibersihkan. Itu adalah ilmu hakikat. Jadi meskipun melihat orang telanjang itu, kalau pikiran kita bersih itu nggak mungkin kita ada rasa untuk ingin kotor ya. Ya meskipun kalau pikiran kita kotor, mau orang dibungkus pakai lontong aja tetap aja seksi ya. Ya begitulah. Dan nah saya terus ajarin lagi tentang ya segala macam yang ada di dunia ini ya. Dan sejarah Quran juga saya belajar dari situ, saya cari-cari sumber dari YouTube. Wah, pada saat itu saya bekerja di sebuah sales minuman. Saya dagang situ sales minum, dan pada hari itu hujan lebat ya. Hujan lebat dan saya itu sales minuman ya. Otomatis sales minuman itu isinya kardus semua ya. Kardus saya bawa di motor waktu itu. Kardus semua, kardusnya itu kehujanan, basah semua. Dan kalau ini saya kan sales nawarnya ke warung-warung. Kalau basah begini, kardusnya gini semua, mau gimana? Saya termenung, diam di pinggir jalan itu. Aduh gimana? Pas saya lihat di depan ada warung, saya tawarin ya. Pak, ini saya jual minuman, ini kardusnya sudah robek Pak gitu. Tapi ini ada yang baru, saya kasih yang baru, tapi dia menolak yang baru. Udah saya beli aja semua yang basah itu. Wah, saya kaget. Ini udah saya anggap ini orang setengah dewa nih gitu. Gak ada orang yang kasih bungkusan rapi aja saya susah nawarin, apalagi orang yang beli bungkusan yang basah Pak, yang kardusnya udah basah, kehujanan. Dan saya dengar dia sampai bilang puji Tuhan ya gitu. Ya mungkin dia Kristen gitu. Saya itu alergi dulu sama Kristen. Saya tuh nggak suka gitu. Kristen gitu. Aduh, tapi baik dia. Satu itu contoh saya udah saya simpan itu si bapak itu saya nggak pernah lupa itu. Saya pengalaman terbaik saya dalam hidup saya itu. Penolong, itu benar-benar penolong. Itu sudah saya save ya. Ya. 2, saya ada lagi pengalaman saya pada tahun berikutnya. Saya sebagai supir taksi ya. Saya supir taksi. Pada suatu hari di supir taksi itu, ini singkat cerita ya. Saya sholat tahajud, habis sholat tahajud saya subuhan, subuh ditambah sama sunnahnya juga. Dan setelah itu saya berangkat kerja.
berangkat kerja saya sampai doa-doa untuk memudahkan rezeki, pokoknya banyak dah, sampai mulut saya saja sampai pegel komat kamitnya, sampai banyak doa-doa seperti itu. Lalu saya jalan pagi hari, saya nggak menemukan, wah ini mana ini ordernya. Nah, suatu hari saya nongkrong di Sentul City ya, Sentul situ sampai sore menjelang malam tuh, wah kok nggak ada order sama sekali, padahal saya udah doa banyak doa, ini gimana ini, wah udah pokoknya udah nggak peduli dah, udah lewat zuhur, udah lewat apa, udah lewat asar isya, udah nggak peduli lagi gitu. Tapi pada suatu ketika di saat ngetem itu saya diusir sama satpam, bang bisa majuan depan dikit. Oh iya, saya nyalain mobilnya ya, saya majuin, itu mobil selip bannya ke samping, selip. Terus saya itu masih mobilnya mati lagi, saya nyalain lagi, itu mobilnya TKS, dia nggak bisa dikontak ya, dia nggak bisa dikontak, otomatis saya minta tolong, pak ini mobilnya mati pak, nggak bisa dihidupin. Saya minta dorong dari depan ya, karena mobil ban sebelah kiri itu selip, karena ya selip didorong ya nggak kuat, manggil tukang ojek banyak-banyak ya, termasuk saya juga ikut dorong saat itu. Saya lupa giginya di air ya, pas didorong diangkat sedikit, itu mobil mundur langsung nabrak mobil di perempatan lampu merah ya, nabrak mobil di situ. Wah saya udah kayak apa aja, ini nih katanya supirnya, loh kok supirnya ada di sini gitu, supirnya ikut dorong juga. Iya pak, aduh namanya orang kecapean yang pikiran belum ada, doa nggak diijabah apa gimana, pokoknya saya udah stres, ditambah frustasi, ditambah bingung, ditambah, wah pokoknya di situ saya langsung mau diapain nih gua nih, mau bisa-bisa dibakar masa nih gitu. Enggak dah, mudah-mudahan enggak ya. Pada saat itu saya disuruh ke rumah yang orang yang ditabrak itu ya. Saya datang ke rumahnya, Bu saya minta maaf, ini bukan namanya kejadian ya, kecelakaan, kita nggak tahu, saya bilang kan. Si yang bapaknya itu ngomel-ngomel, ya udah kamu mau ganti gimana sih, dia nunjukin prosedur, si ibunya, beda pak, apa-apa ikhlasin aja katanya. Itu juga kan rezeki mah dari Tuhan juga mudah kok, kita nggak boleh mempersulit manusia. Dia bilang puji Tuhan lagi ya, lagi-lagi itu lagi, langsung saya mikir, wah Kristen lagi nih kok baik banget ya. Nah itu udah dua tuh saya sebut, tuh jangan sampai saya berhenti di situ ya, berhenti di supir taksi. Dan saya pada saat itu pemilihan gubernur DKI dan wakil DKI ya, itu ada Pak Ahok sama Pak Jokowi ya. Di situ seperti saya lihat sosok Pak Ahok itu, wah benar-benar luar biasa itu Pak. Pak Ahok itu orangnya jujur, orangnya itu, wah itu kenapa dia nggak mau masuk Islam, saya bilang gitu. Kan sebenarnya bagus deh itu kalau di Islam Pak. Wah, tapi gimana ya? Tapi kenapa dia Kristen? Tapi kenapa orang kafir itu selalu baik gitu? Padahal kami itu membenci mereka gitu. Saya selalu bertanya-tanya seperti itu. Pak Ahok itu salah satu ketiga nih. Pak Ahok ini juga salah satu sosok yang selalu saya kagumi gitu. Ya, lanjut lagi dengan kelanjutannya sampai dia difitnah ya berlanjut ya. Lalu pada saat itu saya pun ditawari kerja ya, jadi supir supir ojek online, supir online ya, Grab car ya. Di situ saya pun menjalani usaha itu, saya jadi sopir ya, gitu ya. Banyak gelisah juga tentang kok saya setiap doa di setiap saya jalan di mobil itu, kenapa ya doa saya itu nggak pernah dikabul, apa saya itu dibenci sama Tuhan, apa sama Allah seperti ini, apakah saya itu ya pokoknya sampai kepikiran seperti itulah. Saya pun lebih sering menutup diri pada saat itu, kecuali di saat waktu kerja ya, saya pulang kerja, saya di kamar mengurung diri, saya
Kok gini amat, kok susah, itu emang apa hidup itu sesulit ini ya, nggak ada berkah sama sekali, nggak ada jalan sama sekali untukku. Malah dipersulit lah, seperti kayak halnya seperti polisi apa nyolong sih, apa ini bukan nyolong pak, nilang SIM ya, dipersulit ya, seperti itu. Kenapa kejadiannya seperti itu gitu, saya sampai pikiran begitu. Dan suatu ketika mobilnya itu, mobil yang saya pakai untuk Grab itu hilang. Wah, ya udah saya depresi, frustasi, stres, ya udah habis, saya udah nggak punya harapan apa-apa lagi. Wah, ini Tuhan main-main ya sama saya ini. Saya sampai tantang itu, saya bilang, lu apa malah makin apa, emang sih ngasih ngasih ujian itu kira-kira dong, katanya nggak pernah ngasih ujian yang melebihi batas. Kemampuan manusia ini udah melebihi batas loh. Ini saya udah, namanya seperti titik air udah mendidih itu, udah saya tantang gitu, udah lu bunuh aja saya. Tuhan apa, kalau lu memang Allah yang asli, saya bilang, bunuh saya bilang. Tapi saya nggak terjadi apa-apa. Kenapa saya setiap bangun tidur kok saya masih dihidupin lagi, kenapa saya masih hidup lagi gitu. Saya benar-benar kecewa berat banget gitu. Dan saya lanjutin lagi apa, mencari-cari kebenaran di YouTube, dan di situ ada tulisan gini, ada tulisan materi seperti Muhammad bukanlah nabi, dia bilang gitu. Muhammad bukanlah nabi. Wah, apa nih, orang sembarangan manggil Muhammad bukan nabi itu. Saya baca ya, saya tonton. Wah, dia menerangkan bahwa Al-Quran Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Benar nih, suka juga sih. Soalnya kalau Quran yang sekarang itu buatan manusia, Quran yang sebenar-benarnya itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Saya sampai mikir seperti itu. Saya belum mau mengenal Tuhan Yesus, belum mau ke apa, belum move on, apa masih jijik lah melihat sana. Masih apa, melihat Kristen, apalagi dengar Roh Kudus itu saya geter gitu. Ya masih, pokoknya nggak mau channel Kristen itu saya buang, saya kick. Tapi lama-lama saya dengar channel ini, saya pun langsung belajar sama dia. Dia mengajarkan ilmu makrifat pada saya. Jadi sesungguhnya kita itu adalah kasih. Apa Islam itu, apa arti dari Islam itu? Islam itu adalah berserah diri. Karena yang selalu menyangkut di hati saya itu adalah inna dinna indallahil Islam. Tiada agama lain yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Itulah adalah din, itu adalah agama, itu syariatnya. Dan saya sampai menemukan, dan sebenarnya inna dina indallahil Islam, masa sih Tuhan bawa agama? Menurut saya pandangan saya itu sebagai kritisme ini menganggap bahwa agama itu cuma sekedar politik lah gitu. Jadi supaya apa, ini mengataskan agama ini percaya lah. Ini apa, mengataskan agama ini oke. Asal jangan agama uno. Jadi inna dina indallahil Islam, saya mencari artiannya lagi, din itu apa sebenarnya? Jika inna dina indallahil Islam, jika Islam itu adalah berserah diri dan din itu adalah jiwa, inna dina indallahil Islam itu berarti tiada jiwa yang bisa diterima oleh Allah kecuali berserah diri. Nah, itu yang saya pegang pada saat itu. Jadi iman Islam saya itu berserah diri. Saya udah nggak pakai sholat, saya udah nggak pakai zikir. Karena di ajaran ini dia mengajarkan bahwa berzikir itu ada mengulang-ulang plak-plang gitu. Ibarat kata kita mau menuju ke Allah, kita harus berzikir, diulang-ulang namanya. Asmanya itu berulang-ulang. Dan contohnya aja, contoh nyatanya. Jika kita ingin ke Jakarta, ada di situ plang 20 meter lagi ke Jakarta. Kita sebut ulang-ulang 20 meter. 20 meter ke Jakarta, 20 meter ke Jakarta. Itu sampai mampus pun nggak bakal sampai ke Jakarta. Ya, saya berpikir itu benar-benar masuk akal banget itu. Ngeklop banget sama pikiran saya. Wah, benar juga ini. Jadi segala intisari, segala sesuatu itu, apa intinya salat itu adalah bersedekah. Kita setiap sedekah kita berbuat kebaikan,
berbuat apa itu adalah sudah dimasuki sholat. Jadi apa artinya segala sesuatu itu, saya sudah mendalami itu. Jadi saya udah nggak masuk masjid lagi karena itu memang apa, ajaran syariat ya. Karena kalau kalau sholat tidak didirikan, bukannya Islamnya yang runtuh, tapi agamanya yang runtuh. Bukan Allahnya yang runtuh, tapi agamanya yang runtuh. Karena tiang agama adalah sholat. Itulah. Dan saya terus di situ, lama kelamaan saya pun berani buka YouTube channel namanya Christian Prince ya. Wah, saya makin tertarik aja nih, makin udah pengen tahu dalam apa, gimana sih Kristen itu, pengen tahu kan. Dan ini dari yang paling galak katanya. Saya nonton. Saya lihat contohnya seperti apa, Nabi yang menikahi umur 6 tahun ya. Wah, nggak percaya itu saya, Pak. Aisyah itu saya nggak tahu itu umurnya 6 tahun dulu dinikah. Saya nonton, ternyata hadisnya ada, di buku Qurannya juga ada. Itu semua yang dia omongin itu bukan asal jeplak. Terus saya terus mengikuti dia. Saya itu hancur, kayak dicabik-cabik. Saya itu kayak tertipu, Pak. Selama 30 tahun ini, apa sih kita itu doa kepada siapa sebenarnya? Dan saya itu setiap saya berserah diri itu, saya memang hampa, kosong. Tapi saya tidak melihat Tuhan di situ. Berserah diri kepada siapa gitu. Wah, saya langsung di situ saya mencari lagi. Wah, nggak benar nih. Wah, saya udah patokannya kalau Kristen itu udah pusing ya. Saya udah nggak mau nyentuh Kristen aja karena Tuhannya ada 3 saat itu. Trinitas, ya Tritunggal, ya pokoknya itu nggak mau lah, saya nggak mau dengar. Pada saat itu ada sebuah channel ya yang menayangkan menjelaskan tentang Tritunggal, tentang apa ini apa dengan simple dan sangat jelas. Contohnya kayak gini aja, manusia itu kan satu manusia itu nggak bisa disebut satu karena ada 3 bagian, raga, jiwa, dan ruh. Jika kamu satu aja nggak ada yang dari situ, kamu udah bukan manusia. Dari situ saya, wah benar juga ya gitu. Dan memberanikan diri perlahan-lahan saya baca Alkitab. Mula-mula saya kitab dari Yohanes kalau nggak salah saya baca, yaitu firman yang menjadi manusia. Saya juga berpikir memangnya nggak salah sih kalau Tuhan memang mau menjadi manusia, tapi kenapa? Saya kan setahu saya itu Tuhan itu kan maha dahsyat lah, pokoknya mau apa mengubah segalanya itu bisa dengan hentikan jari atau dengan ucapan, yaitu firman. Ya pokoknya semena-mena lah, pokoknya gampangnya, mudahnya. Tapi ini kok Tuhan kenapa harus repot-repot jadi manusia, ideologinya. Dan saya dengar lagi dari si channel tersebut, dia itu di situ itu ada sebuah misi, satu karya penyelamatan, wah dari situ saya udah, waduh, saya bilang jangan-jangan bener ada Tuhan, saya bilang gitu. Wah, saya baca lagi, saya pelajari ya, saya lebih dalam lagi. Wah, ini bener-bener ngeklop banget. Kita kan ajaran saya itu dalam Ma'rifat itu kasih, dan kasih yang sebenarnya itu di mana? Dan saya memang pengalaman beberapa orang ketemu orang Kristen itu, wah luar biasa kasihnya. Saya akui itu, luar biasa itu kasihnya. Beda dengan Ustadz waktu itu saya mau manggil Agim, dibayar 5 juta itu nggak mau datang, pengennya 10 juta. Ya pokoknya kok Islam kok kayak gitu bedanya. Saya kecewa dari situ. Wah, katanya nggak kayak Nabi, katanya Nabi aja dakwah nggak dibayar bisa kok. Nah, tapi ini Ustadz ternama kok dibayar seadanya, dia nggak mau gitu. Ya udahlah, saya pokoknya manusia sama aja lah, saya bilang. Ini di antara ini saya membandingkan di antara
apa apa yang dikatakan Quran dan apa yang diajarkan manusianya, orang-orang muslimnya, itu siapa yang salahnya di antara bukunya atau manusianya? Sebenarnya yang salahnya itu ya, menurut saya Qurannya. Dan saya membandingkan dengan Alkitab yang saya ini dengan orangnya. Seperti kayak pastor yang rekening gendut ya gitu yang saya dengar-dengar itu. Ya, ini sebenarnya bukunya nggak salah tapi orangnya yang salah. Nah, itulah. Jadi saya di situ wah makin kebuka saya pikiran saya ada aduh saya ingin segera dibaptis saya bilang, aduh terus saya proponin si channel tersebut ya saya langsung dibaptis pada itu juga haleluya saya masuk ke kerajaan Tuhan ya. Ya demikianlah singkat cerita aja ya mungkin banyak juga kisah-kisah yang saya bisa pengalaman-pengalaman saya di muslim apa aja ya mungkin kalau ada yang bisa mau bertanya di sini boleh silakan bisa tanya saya. Ya secara langsung atau saya sih lebih suka debat ya, debat. Tapi nggak pakai nafsu, kita debat secara apa eh, ini aja secara logika aja sambil bermusyawarah ya. Sesama-sama pencari kebenaran dan pencari Tuhan. Dan di saat itu saya berjalan di sini saya sebelum saya menerima Tuhan Yesus itu gini, saya tantangannya simpel aja. Coba tunjukkan dah, kabulin satu aja kalau Tuhan saya bilang bahkan lu saya bilang kalau lu Tuhan yang benar dah tunjukin satu aja mujizat malam ini juga saya ke jalan raya nih jalan raya saya wah di situ ada sebuah mujizat ya tapi saya nggak bisa sebutkan karena ini sesuatu yang ya kurang baik juga ya tapi itu benar-benar mujizat apa yang saya minta itu terwujud saat itu dan yang kedua saya tantang lagi karena saya ingin mencoba karena masih belum yakin ya. Coba ini saya tunjukkanlah engkau mau itu dalam mimpiku atau dalam wujudku. Kalau kamu benar-benar Tuhan. Pada suatu malam saya bermimpi. Ada sebuah cahaya, entah saya nggak kuat itu mungkin cahaya itu menyinari saya dan saya pun dibawa ke awan. Saya seperti dibawa ke cerita masa lalu, seperti apa yang diceritakan dalam Bible seperti uh, Nabi Adam yang sedang dicari-cari dengan Tuhan itu. Saya kebiasaan masih bilang Adam itu nabi ya karena dari Muslim ya. Ya Adam dicari-cari oleh Tuhan karena ngumpet ya karena habis makan buah pengetahuan. Nah, saya dari situ terus apa yang saya baca di Alkitab itu langsung jadi mujizat langsung mimpi. Dan itu Tuhan itu dalam bentuk aja putih dan saya nggak kuat menerima sinarnya saya hanya tunduk saya nggak kuat tapi ada suara gini jangan takut engkau adalah baik engkau baik ya udah dari situ saya mulai percaya Tuhan dan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya dan melakukan karya penyelamatan di dunia ini demi kita semua. Nah dari situ pun saya langsung menginjili orang-orang ya. Puji Tuhan banyak juga yang wah bener juga nih kamu wah yang ini masih bergelut hatinya. Saya juga memang tidak mudah butuh proses 2 tahun saya itu. 2 tahun saya mau lepas agama Muslim itu saya 2 tahun. Dan hingga bertemu sebuah channel yang memastikan saya untuk keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Dan bagaimana cara menemukan Tuhan? Itulah jalan yang benar. Dan saya terus penginjilan. Wah, pokoknya hari-hari saya itu berbeda daripada hari biasanya. Doa saya lebih sering dikabul.
apa saya pun terberkati luar biasa. Yang biasanya saya yang kerja aja waktu itu, aduh bingung besok mau makan di mana, ini gimana. Tapi sekarang saya udah nggak mikir ke situ lagi. Saya udah pokoknya sudah percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kami berkat jika kami minta. Ya, ya sekian aja seperti itu Pak ya, kesaksian saya. Mungkin ada yang mau bertanya di YouTube ini sekalian atau Bapak Ya, haleluya.